Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Deepwater Horizon. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata saat tempat pengeboran minyak yang terletak di Teluk Meksiko, Amerika Serikat, terjadi ledakan yang hebat pada 20 April 2010. Film yang disutradarai oleh Peter Berg bercerita tentang sepanjang sejarah Amerika Serikat yang menegangkan dan nyata, di mana terdapat pengeboran lepas pantai bernama Deepwater Horizon yang meledak. Para pekerja di sebuah pengeboran minyak mencoba untuk bertahan hidup menghadapi bencana setelah serangkaian multifungsi mesin yang menyebabkan ledakan besar di tempat tersebut. Peristiwa ledakan ini mengakibatkan tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Amerika. Deepwater Horizon merupakan anjungan pengeboran minyak yang dioperasikan oleh kontraktor swasta Transocean. Kontraktor ini akan memulai pengeboran di lepas pantai selatan Louisiana atas nama British Petroleum. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai! Film ini bermula ketika keluarga dari Mike William sedang mengobrol bersama istri dan anak di rumahnya. Mike merupakan kepala teknisi di Deepwater Horizon. Setelah berbincang dengan keluarganya, ia diantar oleh istrinya ke pelabuhan dan segera berangkat menggunakan helikopter menuju Deepwater Horizon. Selain itu, juga ada rekannya yang bernama James Harrell yang bertugas sebagai pimpinan instalasi di Deepwater Horizon. Dan juga ada Andrea sebagai pengawas dari Transocean di Deepwater Horizon. Kemudian, mereka pun pergi menggunakan helikopter menuju Deepwater Horizon. Setelah sampai di sana, mereka mencari teknisi uji integritas dari kekuatan semen pengeboran. Yang ternyata, para teknisi itu diburu-buru untuk pulang. Lalu James menyuruh Andrea untuk menanyakan langsung kepada pihak yang berada di kapal Bankston untuk apa tujuannya di sana. Ternyata, kapal itu akan mengangkut lumpur hasil pengeboran. Di sana, James bertugas langsung untuk mengawasi pelepasan pipa-pipa pengeboran. Tetapi ia lebih mengutamakan keselamatan dari para karyawannya. Mike juga menanyakan kepada karyawan lain tentang para teknisi yang tidak berada di tempat. Dan ternyata, para teknisi itu belum melakukan uji kekuatan dari semen bor. Kemudian, James pun menemui pihak pimpinan British Petroleum yang bernama Donald Fidrin untuk menanyakan ini semua dan menyampaikan semua permasalahan tentang integritas dari kekuatan semen pengeborannya nih. Ia juga sempat menyindir Donald Fidrin tentang dirinya yang terlalu terburu-buru dan menyepelekan, sehingga memulangkan para teknisi uji integritas kekuatan semen karena terlalu irit biaya. Jika terjadi pada semen yang tidak dapat menutup lubang hasil pengeboran, dapat berakibat fatal bagi semua karyawan yang bekerja nih. Kemudian Donald pun menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mengalami keterlambatan pengiriman minyak, sehingga mereka terpaksa untuk mengurangi biaya. Di sana, James pun juga mengeluarkan pendapatnya, tetapi pendapatnya pun diabaikan oleh Donald, sehingga ia memintanya untuk menguji tekanan negatif sumur bor untuk melihat semen itu apa bisa menahan tekanan dari minyak. Akhirnya, Donald pun menyetujui untuk uji tekanan negatif itu dan berharap hasil dari uji pengeboran berhasil dan dapat segera berjalan. Di sana semua orang terlihat tegang. Setelah dilakukan uji tekanan, terlihat tekanan itu melebihi dari batas normal, yaitu 1395 psi. Di bawah laut juga diperlihatkan terdapat reaksi yang tak biasa. Melihat hal itu, Jason sebagai kepala pengawasan tim pengeboran menyuruh karyawannya untuk membuka katup pipa pengeboran, sehingga mengurangi tekanan. James yang melihat hal itu juga mengatakan bahwa hasil itu pun gagal dan sangat beresiko. Tetapi, Donald yang memiliki ego tinggi menyangkal perkataan dari James, dan jika tekanan sudah melewati batas normal, harusnya lumpur sudah menyembur keluar dong.
Ia juga mengatakan bahwa tekanan yang diuji itu merupakan pipa dari sensor telah merekam data yang salah. Akhirnya, ia akan melakukan uji ulang dari pipa penyumbat. Saat sedang bersih tegang dengan Donald, James dipanggil oleh perwakilan pihak British Petroleum dan katanya ada masalah di tempat lain nih. Yang ternyata di sana, ia disambut oleh para karyawannya yang sedang merayakan karena dirinya telah dinobatkan sebagai pimpinan dalam pengawasan keamanan selama 7 tahun. Di tempat lain, Jason dan Donald yang lagi mengawasi beberapa kali uji ulang pipa penyumbat, terlihat tekanan sudah berada di angka 0. Itu artinya semen dapat menahan kekuatan minyak saat pengeboran. Donald pun berpendapat bahwa uji itu pun berhasil. Sementara Jason yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya merasa bahwa uji itu belum layak, karena biasanya tekanan pada pipa pengeboran dan pipa penyumbatan harusnya sama. Lalu, ia langsung menghubungi James dan memberitahu semua itu. Dari pihak perwakilan British Petroleum juga menambahkan dengan membela Donald dan mengatakan bahwa data uji pengeboran mungkin saja sedang error, sehingga memberikan data yang salah. James yang diberitahu oleh Jason pun juga bingung sendiri, karena jika dilakukannya, hal itu sangat beresiko. Tetapi ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanyalah kontraktor dari pihak British Petroleum, sehingga ia pun menyetujuinya dan menyerahkan itu semua kepada Donald. Nantinya, James akan menyusul para karyawan lain setelah ia bersiap-siap. Dan para karyawan lainnya pun bersiap-siap untuk melakukan pengeboran minyak dengan pemindahan lumpur tersebut ke ruang penyimpanan lumpur. Dan kapal Bankstone disuruh mendekat untuk menampung lumpur-lumpur tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa saat pengeboran minyak ini dilakukan. Dan semua karyawan yang bekerja pun sangat senang, karena setelah ini mereka semua akan berlibur dan bisa bertemu dengan keluarganya. Tetapi saat di tengah-tengah proses pemindahan lumpur, sesuatu pun terjadi. Terlihat data yang merekam tekanan lumpur itu pun naik menjadi 2000 PSI, yang artinya tekanan itu sangat tinggi nih teman-teman. Jason sebagai pimpinan pengawasan bor itu menyuruh para karyawannya untuk menyetop pemindahan lumpur. Tetapi Donald tetap bersikukuh untuk menyuruh melanjutkan pemindahan lumpur tersebut karena sudah terlanjur dilakukan. Lalu di tempat lain, salah satu karyawan yang berada di ruang pengeboran melihat pipa yang terdapat lumpur bercampur minyak yang keluar dan semakin banyak. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun panik dan mengabari karyawan lainnya nih. Tidak lama, pipa itu pun akhirnya meledak dengan menyemburkan lumpur dan minyak yang sangat besar. Bahkan mereka pun terlempar. Jason pun langsung turun tangan dengan menutup salah satu mesin bor supaya dapat berhenti dan menahannya. Namun ternyata, pipa yang dapat menahan lumpur tersebut pun tak kuasa menahannya lagi, sehingga di bagian bawah terjadi kebocoran. Orang-orang di sana pun panik dan mencoba untuk mencegah kebocoran itu dengan sekuat tenaga. Tetapi terjadi semburan di pipa lainnya, sehingga Jason menyuruh semua karyawan yang berada di ruangan pengeboran untuk pergi dari tempat itu. Karena situasi sangat tidak memungkinkan, para karyawan pun tak kuasa juga untuk pergi dari sana, dan keadaan pun semakin memburuk saat disusul penyemburan pada pipa-pipa yang lainnya, dan menyebabkan kehancuran di bagian ruangan penyimpanan lumpur dan lainnya nih teman-teman. Mike yang sedang video call dengan istrinya di kamar mendengar sesuatu yang aneh. Tetapi ia pun mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan video call dengan istrinya lagi. Sedangkan Andrea mendapat kabar dari sistem datanya bahwa terdapat kebocoran gas masuk ke dalam setiap ruangan melalui saluran AC nih. Akhirnya ledakan yang sebenarnya pun terjadi dan menghantam para karyawan di sana. Ledakan api itu pun bertambah besar karena terdapat persediaan bahan bakar. Para karyawan di sana mencoba mencari pertolongan dengan memberikan kabar kepada markas penjaga pantai di USA. Saat terjadi ledakan tadi, Mike hanya mendapati luka ringan. Ia pun segera keluar dari kamarnya, berusaha mencari dan menolong karyawan lain. Mike menemukan salah satu karyawan dan James yang terluka parah. James pun juga mengalami kebutaan pada matanya. Api yang menyala dari ledakan itu merambat ke setiap ruangan,
sehingga meledak dan menghancurkan Deepwater. Terjadi kepanikan di sana karena melihat Deepwater akan meledak. Sementara kapal Bankstown yang melihat kecelakaan tersebut langsung mengirimkan perahu pertolongan untuk menyelamatkan karyawan yang masih selamat. Di tempat lain, salah satu karyawan yang melihat kren yang menabrak dan akan menjatuhkan karyawan lainnya yang sedang berpindah ke perahu pertolongan segera naik untuk menghentikannya. Ia pun berhasil menghentikan benturan kren tersebut, tetapi ia tidak selamat dan terpental jatuh karena ledakan susulan dan membuatnya tewas nih teman-teman. Sementara Mike dan James yang masih berada di dalam pergi ke ruangan operator dan bertemu dengan Donald. James tampak marah kepada Donald dan menyuruhnya untuk segera pergi menaiki perahu pertolongan. James juga berusaha untuk memotong pipa pengeboran supaya menahan semburan yang terjadi. Tetapi, alat pemotongan itu pun tidak dapat menahan semburan dari minyak tersebut, sehingga membutuhkan tenaga listrik untuk memotong pipa tersebut. Sebagai pimpinan pengawasan di Deepwater, James menyuruh yang lainnya yang masih berada di Deepwater untuk segera keluar dari tempat itu. Tetapi saat keluar, mereka melihat perahu pertolongannya telah pergi dari Deepwater. Untung saja mereka masih memiliki perahu darurat yang terdapat di Deepwater tersebut. Mike dan Andrea yang masih terjebak di atas mencoba menyuruh Andrea untuk lompat. Tetapi ia pun takut untuk lompat dari ketinggian. Sehingga dengan sangat terpaksa, Mike mendorong Andrea dari atas ke perahu darurat itu. Setelah itu Mike pun melompat. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan berkumpul bersama karyawan lainnya yang selamat di kapal Bankstown. Di sana, James mengabsen satu persatu para karyawannya. Dan ternyata banyak karyawan yang tidak selamat dari kecelakaan tersebut. Kemudian, datanglah helikopter bantuan penyelamat datang dan langsung menolong para korban yang terluka. Kecelakaan ini menewaskan 11 karyawan dari 126 yang bekerja pada saat itu dan menyebabkan kerugian mencapai 44 triliun rupiah. Kecelakaan kilang minyak tersebut merusak ekosistem laut yang sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa orang yang memiliki sifat egonya terlalu tinggi hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keselamatan orang lain. Pada akhirnya menimbulkan kerugian yang luar biasa dan kehilangan banyak nyawa. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!